Sekolah di Amerika untuk ngambil jurusan basket. Sampai sekarang megang ini aja nih masih merinding karena Kenapa dia? Dia kan cuma artis doang, main basket juga enggak, cuma suka main basket doang, suka ngumpulin jersey doang. Iya, betul. Tiba-tiba jadi manajer tim gitu kan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Yes, suka dan duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Di Zero to Hero hari ini, ada yang spesial karena saya bersama orang yang spesial yaitu Augie Fantino. Yeay, Miss Mary, thank you Miss. Ini khusus loh. Ya. Semua YouTube saya nggak pernah ada baju sporty ini, tapi khusus hari ini Harus sporty. Yes, karena untung di lapangan ada. basket. Lapangan basket. Tapi ini keren banget bisa ada lapangan basket di rumah karena Augie itu emang suka banget Senang sama yang namanya basket. Iya. Dari SMP. Dari SMP betul. Aha. Iya. Hampir semua kehidupan Augie ada hubungannya sama basket. Oke. Bahkan pada saat dalam keadaan jatuh pun juga ada hubungannya sama basket. Mungkin boleh sharing cerita, semuanya pasti ada hubungannya sama basket. Oke, tapi saya dengar-dengar sebenarnya suka basket. Iya. Tapi jadi pemain cadangan terus. Istilahnya kalau orang bilang camat, apa tuh? Cadangan mati. Jadi cuma pakai jersey, duduk di kursi, pulang lagi ya udah gitu lagi. Tapi ya udah, cuma karena namanya udah suka ya. Iya. Kalau udah suka ya udah kita tetap jalanin aja dan ya puji Tuhan olahraga basketnya jadi sebagai olahraga hobi sama dimanfaatkan bisa memberikan informasi yang baik, mempengaruhi orang yang baik, paling itu. Oke, karena kan namanya olahraga itu ada banyak pembelajaran hidup sebenarnya kan yang kita bisa dapatkan dari olahraga. Oke, jadi suka banget sama main basket, tapi sebenarnya nggak terlalu jago-jago banget sampai jadi pemain basket profesional karena jadinya camat, pemain cadangan mati. Oke, tapi sekolah di Amerika untuk ngambil jurusan basket. Tapi bohong. Habis katanya jadi mau NBA. Bener. Orang karena gini, kenapa pada ngomong Augie selalu bilang, "Gi, lu di Amerika ngambil jurusan apa sih?" Gue jurusan basket karena gue seminggu 3 kali basket, sisanya nonton NBA gitu kan. Iya. Terus bahasa Inggrisnya nggak lancar. Kenapa ngumpulnya sama anak-anak Indonesia, gereja aja sama anak-anak Indonesia. Jadi gue bilangnya jurusan basket pada ekonomi. Pada ekonomi ya, tapi segitu cintanya sama basket ya. Betul. Oke, tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa bayangin guys, nggak bisa main basket profesional, selalu jadi pemain cadangan, oke, tapi dapat medali perak SEA Games tahun 2015. Betul, di Singapura. Itu beneran? Beneran. Masa? Ada medalinya? Ada medalinya. Nggak percaya. Kita kasih lihat, ini nggak pernah loh medali ini di channel gue aja gue nggak pernah ngasih lihat si medali ini. Bahkan tadi pas lagi Mary ngomong, "Gi, ada nggak?" Ada, ntar gue set. Ya ampun, gue udah lama gak ngeliat ini. Jadi ini gue penasaran juga pengen lihat lagi. Takutnya udah perlu disepuh atau perlu dijual. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat apakah benar-benar ada medali peraknya ini dari SEA Games 2015. Iya, pas ini udah lumayan. Ini lightingnya terlalu ini. Jadi kita ke dalam aja. Betul. Oke. Thank you. Lanjut. Hai friends. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya, siap. Oke, kita pengen ngetes nih. Beneran ada nggak nih medali peraknya? Medali perak SEA Games nih ya. Yes. Jadi ini dusnya kayak gini doang sebenarnya. Terus, nah ini Singapura 2015, SEA Games ke-28. Wow. Jadi waktu itu Augie jadi manajer timnas basket putri gitu. Jadi terakhir dapat medali itu perunggu tahun 97, itu berarti 18 tahun sebelumnya. Dan Indonesia untuk basket putri paling the best tuh belum pernah emas, baru perak tahun 91. Oke. Jadi ini
menyamakan tahun 91, 24 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Wih, Wow. Bangga banget loh. Setelah 18 tahun nggak pernah dapat medali dan akhirnya Ini dia. wow. Ini dia ada tulisannya Basketball Woman Silver. SEA Games. Keren. Gitu. Jadi benar sih kalau Miss Mary bilang bangga, sampai sekarang megang ini aja nih masih merinding karena emang kenyataannya Ogi bukan pemain basket profesional, bukan siapa-siapa, tapi nggak semua orang loh bisa punya medali perak. Makanya Ogi sih nggak malu naro berita ini nih, ada berita nih kalau di ruang tamu ini ada berita tentang medali perak SEA Games, Ogi taruh di depan karena bukan sombong tapi begitu bangga aja. Iya, karena nggak ada yang bisa menyangka bahwa setelah 18 tahun nonstop nggak dapat medali sekalipun, terus bisa dapat. Walaupun sekali lagi ini adalah hasil kerja tim, karena sekali lagi ini basket, olahraga tim, ini hasil kerja tim, termasuk dari manajer-manajer atau pemain-pemain sebelumnya di tahun 2013, 2011. Tapi sekali lagi kalau Tuhan kasih kesempatan ini, ya berarti Ogi harus benar-benar berterima kasih dan bersyukur. Oke. Nah ini dia. Kenapa kesempatan ini bisa didapatkan? Karena kan tadi kan pemain basket aja juga bukan. Ya. Terus sekarang tiba-tiba jadi manajer tim basket putri lagi. Sebenarnya balik lagi karena kecintaannya yang begitu besar sama basket dan jujur sama Indonesia. Jadi pada saat waktu itu ada teman, dia manajer salah satu klub basket, namanya Christopher. Dia dia ditawarin justru sama ketua Perbasinya waktu itu, Pak Anggito Abimanyu. Dia nawarin gimana kalau Christopher pegang timnas. Cuman dia ngomong, kalau saya yang pegang, saya akan subjektif. Saya akan ngambil pemain-pemain tim saya. Oke. Dan itu sudah biasa terjadi di olahraga kita. Kalau pemilik klub A yang jadi manajer nasional, pasti pelatihnya dari sini, pemainnya dari sini semua. Itu udah amannya biasa. Karena udah biasa lah. Udah kenal juga, udah biasa paling cuma nambah gaji dikit gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia bilang kenapa nggak seseorang yang netral, nggak punya kepentingan apa-apa, nggak ada hubungan juga sama politik, dan akhirnya dia muncul nama Ogi karena Ogi pernah bilang gini, aduh enak ya kalau punya klub basket gitu. Cuman Ogi tahu punya klub basket itu adalah keluar duit doang. Jadi nggak kayak sepak bola mungkin kita masih bisa dapat untung lah gitu. Keluarlah nama Ogi dari Christopher itu. Ternyata Pak Anggito bilang, oh itu udah gila basket kan gini-gini. Akhirnya ditawarin, sempat berpikir, sempat ngobrol sama Diana segala macam. Cuman akhirnya kesempatan kan nggak datang 2 kali ya. Sampai akhirnya Ogi pikir Ogi harus ambil, walaupun Ogi tahu setiap mengambil satu keputusan ada resiko. Betul. Resikonya udah sangat tahu pada saat berhasil kita bisa yang mungkin yang paling dipuji adalah pemainnya, pelatih gitu. Tapi pada saat gagal pasti manajernya. Dan buat Ogi nggak apa-apalah. Karena setiap kita pekerjaan apapun udah pasti ada itunya. Kita mau buka usaha, kita mau mencoba sesuatu yang baru pasti ada resikonya. Jadi buat Ogi ambil aja. Tapi Ogi bilang ini bukan sampingan. Ogi rubah nih. Syuting lain-lainnya jadi sampingan. Ininya jadi segitu seriusnya hal ini sampai benar-benar memfokuskan dan mengkhususkan waktu untuk di situ. Makanya jangan sampai orang berpikirnya, oh Ogi cuma buat karena artis, ya buat cari kesempatan doang, cari-cari nama dan lain-lain. Enggak, kalau Ogi mikir justru ini buat nama Indonesia loh. Ya kan kalau kita nggak serius, selesailah. Tapi ya aduh sekali lagi bersyukur banget Tuhan kasih kesempatan dapat medali perak. Bangga banget. Tapi ini satu hal yang saya selalu bilang gitu kan di Zero to Hero. Karena banyak orang proses menuju kemenangan itu pasti kan ketika kita belum mencapai apa-apa. Bukan siapa-siapa. Apalagi ketika kesempatan itu dikasih. Sometimes kadang-kadang kita sendiri kurang percaya diri gitu. Wow ini maksudnya kita berterima kasih atas kesempatannya, tapi yakin gak ya nanti kalau ini gagal di tangan saya gimana gitu kan. Apalagi kan gak pernah punya pengalaman sama sekali. Apalagi komentar orang sana sini. Saya juga pernah baca bukunya Ogi dan bilang bahwa kenapa dia kan cuma artis doang, main basket juga enggak, cuma suka main basket doang, suka ngumpulin jersey doang. Tiba-tiba jadi manajer tim gitu kan. Ya itulah akhirnya kalau Ogi berpikirnya omongan tuh pasti ada aja ya, mau yang jelek, mau yang bagus. Yang jelek ya udahlah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan.
Tapi kalau yang Ogi lakukan adalah Ogi merangkul semuanya. Seperti gaya orang-orang sekarang YouTuber berkolaborasi. Jadi kita bukan cari musuh, tapi Ogi belajar dari setiap manajer tim putra, tim putri. Ogi ngobrol yang udah biasa menangani tim basket, ngobrol sama owner-ownernya, ngobrol sama dulu tuh waktu itu masih Mas Asrul Ananda, dia dulu Jawpos ya kalau nggak salah. Dia tuh dulu pegang liga juga, ngobrol sama beliau, ngobrol sama yang lain-lain. Jadi ambil ilmu deh sebanyak-banyaknya sambil langsung dipraktekin gitu loh. Jadi itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya yang negatif ngomong akhirnya pelan-pelan nggak peduli juga sih. Jangan dengarkan orang ngomong apa ya. Karena mau kita sukses juga pasti banyak yang ngomongin, mau gagal juga pasti banyak yang ngomongin. 33 tahun udah pernah kena serangan jantung saat lagi ngisi acara basket sama teman-teman. Iya, kok bisa? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.